Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Indah Nur Ahmad. Jadi bagi teman-teman yang nyasar atau mungkin kebetulan nemu video ini, mungkin teman-teman bisa subscribe. Semoga videonya bermanfaat, semoga videonya memberi faedah buat teman-teman. Oke, jadi temanya adalah kirim pakaian muslimah ke Amerika. Jadi teman-teman, akhir tahun 2021 aku kemarin ngirim pakaian muslimah ke Amerika. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau mengucapkan maaf dulu karena aku baru update lagi videonya, karena kemarin itu aku sudah sempat bikin video, terus sudah diedit, sudah dirender, tapi qadarullah sama anakku itu nggak tahu laptopnya diapain, jadi laptopnya rusak, mati total. Terus aku bawa ke tukang servis, tapi tukang servisnya bilang tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, maksudnya sekalipun bisa diperbaiki itu harganya setengah dari harga laptopnya, jadi katanya lebih baik beli baru lagi. Jadi aku baru up video hari ini lagi, sorry ya. Oke, kembali ke tema. Jadi kirim pakaian muslimah ke luar negeri. Apa sih maksudnya, tujuannya aku membuat video ini untuk ditayangkan? Jadi teman-teman, saya sangat berharap semoga video ini bisa memberikan sedikit saja motivasi buat teman-teman yang masih merintis usaha, yang masih mengembangkan usahanya, atau mungkin yang masih merintis karirnya, bahwa insya Allah walaupun berawal dari kecil-kecilan, insya Allah bisa grow up, bisa go public, bukan hanya di Indonesia saja yang minati, tapi juga di luar negeri. Memulai usaha itu teman-teman sebenarnya tidak mudah, butuh konsisten, butuh sabar, karena semuanya itu tidak ada yang praktis. Sekalipun kita mendapatkan sesuatu yang praktis, itu tidak akan bertahan lama. Jadi kita nikmati prosesnya aja dulu. Oke, jadi kemarin akhir tahun 2021, jadi ada umahat yang hubungin aku lewat messenger, katanya dia tertarik untuk mengorder pakaian muslimah koleksi aku. Mungkin dia melihat di Facebook mungkin atau di YouTube aku juga belum paham. Jadi dia chat kan ke aku, katanya aku tertarik dengan pakaian muslimah yang kamu buat, jadi aku mau order. Nah, terus awalnya itu aku sangat excited, tentunya aku sangat excited. Aku tidak memikirkan challenge-nya apa, terus aku juga tidak berpikir maksudnya keuntungannya apa, maksudnya terlepas dari kita mendapatkan uang ya teman-teman. Dan aku sampaikan ke customernya bahwa ini adalah pertama kali saya mengirim pakaian muslimah ke luar negeri. Terus customernya juga alhamdulillah dia tuh excited juga, dia sangat bekerja sama. Walaupun ini adalah pengalaman pertamaku, tapi dia mempercayakan pakaian itu kepada saya untuk kami buat gitu loh. Jadi awalnya itu dia memesan pakaian set Maryam. Nah, set Maryam itu kan masih PO ya, artinya tuh belum ready, karena kembali lagi usahaku tuh kayak masih kecil-kecilan, istilahnya masih merintis lah. Jadi pakaian muslimah itu harus di PO dulu, set gamis Maryam. Tapi aku sampaikan ke customernya bahwa set gamis Maryam ini tidak ready, jadi harus PO dulu. Tapi kalau mau dibuatkan itu minimal 6 set lah, atau 6 pieces, karena biar bisa kerja satu kali gitu. Maksudnya jadi mencari materialnya atau mencari listnya, atau ya jadi pengerjaannya itu satu kali jalan gitu, maksudnya banyak. Nah, terus alhamdulillah dia oke, setuju. Tapi karena terkendala di ongkir ya, jadi karena terkendala di ongkirnya tuh lebih mahal daripada pakaiannya. Jadi dia kayak udah aku kurangin aja deh, jadi 5 pieces gitu. Aku sama sekali tidak memikirkan tantangannya apa, aku sama sekali tidak
memikirkan keuntungannya apa, nanti cara pembayarannya kayak gimana, karena aku sambil belajar. Jadi dia mengorder ini aku jadikan suatu pengalaman yang sangat berharga. Jadi teman-teman, itulah kalau kita memulai sesuatu dengan nol atau istilahnya dari bawah, kita kan sangat menikmati prosesnya mulai. Jadi aku tuh kayak belajar gimana ya nanti pengirimannya, mencari pengiriman yang murah, terus bagaimana ya nanti transaksinya, pembayarnya kayak gimana. Jadi aku alhamdulillah sangat belajar dari pengalaman ini. Makanya aku buat video ini buat teman-teman muslimah yang mungkin usahanya sekarang masih kecil, misalnya masih jahit skala rumahan, mesin jahitnya mungkin baru satu, mesin obrasnya baru satu, necinya mungkin belum ada, mungkin necinya masih neci di luar. Yang penting teman-teman, akhwat-akhwat semua semangat, konsisten, persisten, karena dalam usaha itu teman-teman akan banyak sekali kerikil-kerikil yang membuat kita up and down, dan ketika kita down itu kita akan susah grow up kalau kita tidak ada kayak tujuan atau untuk maju. Dan bukan hanya itu teman-teman, terkadang lingkungan kita juga kayak apa sih usahanya kayak masih kecil, apa sih kok bermimpi. Dan disitulah aku menarik kesimpulan bahwa ketika orang-orang merendahkan usaha kita atau mungkin menganggap sepele usaha kita, disitulah impian itu harus diperjuangkan gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang istilahnya masih start from zero, mudah-mudahan setelah nonton video ini bagaimana aku mengirim pakaian muslimah ke luar negeri. Dan sebenarnya ini adalah yang kedua kali. Yang pertama itu aku mengirim ke Malaysia. Setelah itu aku ini kirim yang kedua ke Amerika. Sebenarnya banyak sih kayak customer yang minta kayak dari Bangladesh, dari Arab Saudi, dari India. Mereka juga tertarik untuk mengorder pakaian muslimah yang kami buat, tapi kembali lagi terkendala di ongkir dan money changernya mungkin yang mereka belum paham, dan terkendala di bahasa untuk menyampaikan kayak A, B, Z dan Z itu masih terkendala. Jadi alhamdulillah sejauh ini aku baru kirim ke Malaysia dan yang terakhir Amerika. Oke teman-teman, jadi untuk nanti aku akan buat lagi video tentang market atau marketplace yang tujuannya itu ke luar negeri teman-teman, maksudnya India kah, Amerika atau Singapura. Jadi itu adalah suatu wadah tempat kita jualan yang target pasarnya itu luar negeri. Terus nanti aku juga bakal bikin video tantangan dan keuntungannya apa aja sih kalau kita mengirim produk kita ke luar negeri. Tentu ada challenge-nya, bukan hanya benefit. Mungkin aku bilang challenge-nya lebih banyak daripada benefitnya. Terus kayak bagaimana transaksinya, karena ada satu satu brand yang hubungin aku kayak kebetulan yang customer aku yang beli di aku, beliau juga beli produk lain, dan brandnya itu nggak paham tentang bagaimana transaksinya, jadi dia hubungin aku. Nah jadi aku buat video ini buat kembali lagi memberikan saja sedikit motivasi bahwa kita yang dari nol, kita yang start from zero itu tidak ada hal yang mustahil untuk meraih mimpi, untuk menggapai mimpi. Yang penting kita mau belajar, nikmati proses, tidak melulu menginginkan hasil akhirnya itu uang yang banyak, karena dalam usaha itu ada up and down-nya, ada rugi dan untungnya, semua kita harus jalani gitu teman-teman. Yang penting kita konsisten dan persisten, karena pasti banyak lah yang kan iri, cuman kayak ngejudge gitu atau mungkin merendahkan. It's no problem, karena hidup itu kita yang jalani. Kita bagaimana hidup kita ini jadi bermanfaat, bagaimana yang usaha kecil kita ini menghasilkan sebuah karya yang menakjubkan, bukan dari kecil, bukan dari modalnya yang kecil atau mungkin dari usahanya yang kecil atau mungkin alat-alatnya yang kecil, tapi bagaimana hasil dari usaha kita itu dapat bersinar,
Mungkin kalau toko-toko lain yang sudah besar mungkin udah sering ya kirim ke luar negeri. Tapi kalau untuk toko-toko kecil itu sendiri untuk mengirim ke luar negeri itu masih sangat sedikit ya, atau minim. Jadi kita harus mewujudkan mimpi itu. Jadi teman-teman, nanti aku akan buat video selanjutnya tentang jualan yang tujuan marketnya itu luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow dulu, subscribe dulu, like, share, dan komen. Insya Allah kita sama-sama berkembang. Insya Allah kita sama-sama menjadi bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi orang lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.